yang sebenarnya adalah concern dengan menentukan alokasi terbaik untuk resource yang langka. Begitu. Nah, special condition-nya itu adalah semua persamaan yang ada di dalam linear program fungsinya adalah linear. Baik fungsi tujuannya maupun constraint-nya itu semuanya bentuknya linear. Nah, sehingga ketika ada satu saja yang bentuknya itu adalah non-linear, maka kita tidak bisa menyelesaikannya dengan linear programming. Oh ya, maaf sebentar saya record. Ya, gitu ya. Jadi untuk linear programming ini special condition-nya adalah linearity. Nah, itu adalah contoh untuk linear expression ya. Jadi contoh linear expression itu yang di bawah itu 2x1 ditambah 3x2 min x3 itu plus 5. Nah, itu contoh linear expression gitu. Nah, sedangkan yang di bawahnya, nah itu adalah contoh untuk yang bukan linear expression. Ya, jadi walaupun kalau kita lihat di sini, ini X1-nya itu tetap pangkat 1 ya. Di sini, ini juga semuanya pangkat 1, tapi ini non-linear expression. Kenapa non-linear? Karena di sini ada perkalian 2 variabel. Ya, sehingga ini tidak bisa kita sebut sebagai linear programming. Nah, untuk linear programming maka sekali lagi semua persamaan yang ada di sana itu adalah linear bentuknya. Nah, kalau mungkin Anda yang sudah pernah menyelesaikan linear programming, kalau misalnya yang S1-nya itu teknik industri ini pasti ya, karena ini adalah materi wajib untuk penyelesaian linear programming. Tapi kalau misalnya Anda yang mungkin S1-nya bukan dari TI, di matrikulasi itu pasti diajari linear programming. Gitu. Nah, ini adalah contoh ekspresi dari linear programming, fungsi tujuan, ini satu kita lihat itu bentuknya semuanya adalah linear, gitu ya. Baik, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalnya kita menyelesaikan linear programming waktu mungkin di S1 atau di matrikulasi, itu yang Anda lakukan itu adalah dengan menggunakan tabel ya. Kalau Anda ingat ya, dengan menggunakan tabel, ini sedikit saya review ke belakang nih. Bentar, untuk mengingatkan ya. Nah, bentuk original simplex method. Jadi simplex method yang original itu diselesaikan dengan metode tabel. Tabelnya seperti ini. Gitu. Jadi serangkaian formulasi linear tadi itu kemudian dimasukkan ke dalam tabel simplex. Nah, selanjutnya operasi penyelesaian itu kita lakukan dengan menggunakan tabel simplex seperti ini. Kan begitu ya yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, nanti akan kita lihat kira-kira apa ya kelemahan kalau misalnya kita menyelesaikan dengan metode tabel seperti ini. Nah, kita recall lagi bagaimana penyelesaian simplex itu kalau menggunakan tabel. Jadi yang iterasi 0 ini adalah menunjukkan formulasi linear programming aslinya ya. Aslinya itu maksudnya berdasarkan dari formulasi masalah, kemudian kita tuangkan ke dalam model, maka ketemunya adalah seperti itu. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa objective function-nya ini adalah memaksimumkan ya. Maximize Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Seperti itu kalau kita lihat dari yang iterasi 0. Kemudian constraint-nya apa? Ini subject to. Kalau kita lihat dari persamaan matematis, tabelnya ini, entry tabelnya ini, kita lihat bahwa linear programming di sini ini mempunyai 3 constraint gitu. Nah, dari mana saya tahu 3 constraint? Karena kita punya 3 baris basic variable. Karena masing-masing basic variable itu mewakili satu constraint gitu ya. Nah, jadi di sini persamaan constraint-nya itu adalah X1 ditambah X3, X4, X5 gitu ya. Di mana sebenarnya nanti bisa kita lihat bahwa X3, X4, X5 kalau kita lihat di sini yang terbentuk adalah matriks identitas. Jadi sebenarnya X3, X4, X5 itu adalah select variable. Ya, masih ingat select variable itu adalah variabel yang ditambahkan untuk mengubah inequality menjadi equality. Ini ya. Oke, jadi ini adalah X1 ditambah X3 ini sama dengan 4. Kan gitu ya. Kemudian yang bawah ini adalah 2X2 ditambah X4 itu sama dengan 12. Yang paling bawah itu 3X1 ditambah 2X2 kemudian ditambah X5 sama dengan 18.
Begitu ya. Ini ketika sudah kita convert menjadi equality. Kalau aslinya original problemnya gimana? Original problemnya kalau kita lihat dari bagaimana dia mengconvert menjadi equality, maka kita bisa tahu untuk subjek to-nya, kalau persamaan fungsi tujuannya sama ya. Ini adalah X1 lebih kecil sama dengan 4, 2X2 lebih kecil sama dengan 12, dan 3X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 18. Nah, ini adalah original problemnya. Gitu ya. Jadi kalau kita menyelesaikan linear programming dengan menggunakan original simplex method, itu artinya dari formulasi modelnya kita ubah dulu menjadi equality constraint. Jadi yang tadinya inequality di sini kita ubah menjadi equality constraint. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel simplex. Kemudian operasi kita lakukan atau perhitungan itu kita lakukan dengan menggunakan tabel simplex ini. Begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu prosedurnya. Begitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apa ya kelemahan dari penyelesaian simplex method ini dengan menggunakan tabel. Nah, kalau kita lihat ya, dalam menyelesaikan simplex method ini dengan menggunakan tabel, kita itu harus menghitung semua entry di sini. Jadi semua entry dalam tabel itu harus dihitung. Karena angka-angka ini nanti akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung di iterasi selanjutnya. Jadi semua angka dalam tabel ini itu harus dihitung. Gitu ya, harus dihitung semuanya. Padahal kalau kita lihat, sebenarnya di setiap iterasi, informasi yang kita perlukan itu hanya siapa yang jadi basic variable di iterasi itu, nilainya berapa, apakah sudah optimal atau belum? Kan gitu. Nah, sudah optimal atau belum itu dilihat dari mana? Oh, dilihat dari baris Z-nya. Kalau masih ketika masih ada nilai negatif berarti belum optimal. Kan itu ya. Nah, sehingga sebenarnya di setiap iterasi itu kita hanya perlu ini, informasi yang kita perlukan itu hanya siapa yang jadi basic variable. Itu associated dengan itu adalah nilainya berapa. Nilai dari basic variable itu berapa. Kemudian setelah itu adalah pertanyaan selanjutnya adalah apakah kondisi saat ini sudah optimal atau belum. Hanya itu. Sehingga diperlukan hanya ini, gitu, ini, kemudian sini. Hanya itu saja sebenarnya yang kita perlukan. Nah, sehingga entry-entry di sini ini sebenarnya ya artinya itu tidak kita perlukan sebenarnya ya. Nah, tapi ketika kita menggunakan tabel ya untuk menyelesaikan simplex gitu ya, jadi metode tabel gitu ya, atau original simplex method, semua entry itu entah diperlukan entah tidak itu harus dihitung gitu. Harus dihitung karena untuk menentukan siapa basic variabelnya, kemudian nilainya berapa, sudah optimal atau belum, itu ya entry-entry itu digunakan gitu ya untuk menghitung. Nah, ide dari revise simplex yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana ya kita mengefisienkan penghitungan dari original simplex method ini. Dengan fakta bahwa sebenarnya informasi yang kita perlukan kan cuma 3 itu. Basic variabelnya siapa, nilainya berapa, apakah saat ini sudah optimal apa belum, kan cukup itu. Nah, sehingga ide dari revise simplex itu adalah di setiap iterasi kita cukup cari 3 nilai ini. Nah, begitu ya, sehingga targetnya memang di revise simplex itu adalah lebih mengefisienkan perhitungan. Nah, itu ya, itu ide dasarnya. Jadi ide dasar dari metode revise simplex itu seperti itu. Jadi di original simplex method itu terlalu banyak yang kita hitung sehingga memorinya itu besar gitu dan penghitungan itu menjadi tidak efisien. Nah, sehingga di revise simplex itu akan kita sederhanakan. Yang dihitung itu cukup informasi yang diperlukan saja, yaitu siapa yang jadi basic variable di iterasi itu, nilainya berapa, apakah kondisi itu sudah optimal apa belum. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasi untuk yang revise simplex ya. Baik, kita kembali ke depan. Bagaimana untuk mewujudkan tadi ya ketika kita hanya menghitung 3 hal tadi. Nah, di sini di revise simplex itu operasinya atau proses perhitungannya kita tidak akan menggunakan tabel tapi menggunakan matriks. Nah, sehingga
formulasi linear programming yang seperti ini nanti akan kita tuangkan ke dalam bentuk matriks. Nah, jadi kita nanti akan menggunakan operasi matriks gitu ya. Jangan khawatir, operasi matriks yang kita gunakan ini operasi yang sederhana gitu ya, bukan operasi yang rumit gitu ya. Paling susah itu hanya mencari inverse matriks saja. Dan itu saja nanti ada caranya ya, ada cara sendiri untuk mencari inverse matriks. Baik. Jadi ini juga masih overview tentang simplex ya. Jadi linear programming tadi keistimewaannya adalah bentuknya adalah linear. Apa sih istimewanya bentuk linear itu? Istimewanya bentuk linear adalah titik optimal itu selalu berada di ujung-ujungnya. Begitu. Yang itu tidak dimiliki oleh non-linear programming. Jadi kalau kemarin itu kita bicarakan non-linear, ketika kita punya fungsi seperti ini, nah titik optimal itu, ini semua bisa menjadi kandidat titik optimal gitu. Tergantung kalau ada constraint seperti ini, oh ya optimalnya ya di antara sini gitu ya, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kita harus mengeksplor seluruh titik itu untuk mencari the best point. Tapi kalau yang namanya linear, fungsi linear seperti ini mesti titik optimalnya, kalau kita punya garis gini ya, ini X, ini Y misalnya gitu ya. Nah ini atau Fx gitu. Maka titik optimal kalau kita punya range antara A dan B, itu mesti ada di ujung-ujungnya. Misalnya yang paling minimum mana? Oh yang paling minimum ini. Yang paling maksimum mana? Oh yang paling maksimum itu. Gitu. Jadi selalu ada di ujung-ujungnya. Tidak pernah berada di range-nya atau di kisarannya. Nah itu keistimewaan linear programming. Nah sehingga kalau misalnya kita ilustrasikan misalnya formulasi linear programming kita itu ada beberapa corner point gitu. Nah, cara kerja linear programming itu mulai dari titik awal tertentu di sini, misalnya ini adalah titik awal iterasi. Selanjutnya dia akan bergerak ke ujung terdekat yang mempunyai possible improvement terbesar. Jadi kalau misalnya dari sini kan ada kemungkinan ke sana ya, ada kemungkinan ke sana, ada kemungkinan ke belakang sana. Tapi misalnya yang prospek gitu ya, yang lebih memberikan improvement terbesar itu ke sana, berarti dia gerak ke sana. Terus dari sini dievaluasi lagi apa mau ke sana, apa mau ke sana, apa mau ke mana dia arahnya. Nah, mungkin yang terbagus adalah sini dan seterusnya. Jadi dia itu bergerak dari satu corner point ke corner point selanjutnya within a solution space. Ya, itu adalah cara kerja dari algoritma linear programming, baik menggunakan tabel maupun menggunakan matriks. Begitu. Nah, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, target revise simplex itu lebih ke efisiensi, peningkatan efisiensi perhitungan. Dan revise simplex inilah yang digunakan untuk komersial package ya. Jadi kalau misalnya kan banyak tuh software-software yang bisa digunakan untuk menyelesaikan linear programming ya. Nah, proses pemikiran di balik itu gitu ya, atau algoritma di balik itu adalah revise simplex. Ya, karena dia menggunakan tabel di mana kalau kita matriks ya, di mana operasi matriks itu kan sangat mudah dituangkan ke dalam perhitungan komputer, begitu. Nah, baik, bagaimana menuangkan ini ya formulasi linear programming ke dalam bentuk matriks? Nah, jadi seperti ini nih. Variabel kalau dalam simplex itu berdasarkan kemunculannya itu apa ya? Iya, ada dua macam variabel ya. Jadi ada variabel basic dan variabel non-basic, gitu ya. Jadi ini refresh lagi tentang linear programming. Algoritma simplex, baik itu pakai tabel maupun pakai matriks atau pakai apapun, itu pada setiap iterasi, itu variabel itu kan didefinisikan atau dibagi menjadi dua, yaitu basic variable dan non-basic variable. Ya, jadi untuk simplex ini sambil review ya. Itu variabel di setiap iterasi itu ada dua, yaitu basic variable dan non-basic. Nah, apa bedanya? Basic variable, yang namanya basic variable itu by definition adalah variabel yang hanya muncul di satu persamaan dan bernilai 0 di persamaan lain. Itu adalah basic variable. Jadi basic variable itu adalah variabel yang hanya muncul di satu persamaan dan bernilai 0 di persamaan lain. Nah, sedangkan variabel yang tidak basic itu namanya non-basic. Artinya non-basic variabel itu muncul di lebih dari satu persamaan.
begitu ya. Itu jenis-jenis variabel di simplex. Jadi simplex itu mengenal dua variabel itu, yaitu basic dan non-basic. Nah, kemudian yang kedua, metode simplex atau algoritma simplex ini bekerja di linearity. Jadi standar linear programming. Linear programming standar ya. Linear programming standar itu constraint-nya itu bentuknya equality semua. Kenapa harus equality semua? Karena tadi kalau kita lihat dia itu kan bergeraknya di ujung-ujungnya sini ya, di garis batasnya. Artinya apa? Artinya dia tidak bekerja di range. Jadi kalau kita punya seperti ini, kasus seperti ini, maka simplex itu dari sini ke titik selanjutnya di sini, ke sana dan di sana. Artinya dia bekerja di garis gitu ya. Nah, kalau dia bekerja di garis, artinya kan dia bekerja di persamaan, bukan di pertidaksamaan. Sehingga dalam algoritma simplex itu ada proses mengubah inequality, itu diubah menjadi equality. Nah, ada proses pengubahan itu. Untuk mengubah dari inequality menjadi equality, ini ditambahkan dengan select variable. Begitu. Nah, sehingga dalam simplex juga dikenal ada variabel aslinya ya, decision variable yang yang aslinya itu apa ya, ini bahasa saya ya, aslinya X1, X2 dan seterusnya, dan ada select variable, di mana select variable itu adalah variabel yang ditambahkan untuk mengubah inequality menjadi equality. Begitu. Nah, sehingga secara umum di sini untuk variabelnya tadi ada select dan ada variabel awalnya gitu ya, original variable tadi, maka constraint dalam linear programming kalau kita tuangkan ke dalam matriks itu menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Apa itu A? A itu adalah constraint koefisien. Constraint koefisien untuk semua persamaan constraint-nya gitu ya. I itu apa? I adalah matriks identitas. X itu ya original decision variable, XS itu adalah select variable yang ditambahkan untuk mengubah inequality menjadi equality. Nah, kok ini matriks identitas kenapa? Nah, adanya matriks identitas di sini menunjukkan bahwa pada initial point atau ini iterasi awal ya iterasi 0 itu yang menjadi basic variable itu adalah select variable. Gitu ya, jadi ini matriks identitas seperti itu. Nah, ini X maupun XS, jadi original decision variable maupun select variabelnya itu nilainya harus positif. Kenapa harus positif? Ya karena X itu kan menunjukkan variabel keputusannya yang itu nilainya positif ya, karena menunjukkan alokasi resource gitu. Select variable itu juga menunjukkan resource yang refer kepada unused resources gitu. Nah, sehingga nilainya itu pasti harus positif. Nah, ya, itu adalah bagaimana kita mengkonvert persamaan linear programming kita ke dalam bentuk standar matriks. Nah, ini prosedurnya ya, prosedur dari revise simplex. Yang pertama adalah kita memformulasikan linear programmingnya itu ke dalam bentuk matriks, karena operasi selanjutnya kita akan menggunakan operasi matriks. Nah, di sini ada beberapa notasi ya. Jadi B, kalau kita menggunakan B, nanti matriks B itu menunjukkan koefisien untuk basic variable. Yang menjadi basic variable di iterasi tersebut itu koefisiennya berapa? Jadi ya, koefisien constraint koefisien berarti ya koefisien yang menjadi basic variable lah gitu ya. Kemudian CB itu adalah nilai fungsi tujuan untuk basic variable itu. Nah, step 1 ini ya iterasi. Di setiap iterasi, nanti di setiap iterasi sebenarnya prosedurnya itu ya sama dengan waktu kita menghitung ya atau menyelesaikan linear programming itu dengan menggunakan tabel. Jadi kalau kita menggunakan tabel itu kan dari permasalahan atau original problemnya ya, kemudian kita tuangkan dalam tabel simplex awal seperti tadi ya. Kemudian dari tabel simplex awal itu apa yang kita lakukan? Kita akan teskan apakah tabel itu atau current condition itu sudah optimal atau belum kan gitu. Nah, ini juga sama, kita lihat dulu apakah current condition itu sudah optimal atau belum. Nah, gimana caranya? Nah, ini caranya di sini.
Step 1. Kita untuk menentukan apakah sudah optimal atau belum, itu kita akan mengevaluasi entering variable. Nah, ini juga diingat lagi ya, dalam setiap iterasi simplex itu ada istilah basic dan non-basic variable, kemudian ada istilah entering variable dan leaving variable. Nah, entering variable itu apa? Entering variable itu adalah variabel yang pada suatu iterasi dia sebagai non-basic, tapi di iterasi selanjutnya dia akan berubah menjadi basic. Itu istilahnya entering variable. Sebaliknya kalau leaving variable itu adalah variabel yang saat ini itu menjadi basic, nantinya di iterasi selanjutnya dia akan berubah menjadi non-basic. Jadi istilah entering dan leaving itu adalah perspektif dari basic variable. Kalau entering berarti nanti di iterasi selanjutnya dia akan jadi basic. Kalau leaving di iterasi selanjutnya dia akan jadi non-basic. Gitu ya. Nah, di sini untuk mengevaluasi apakah di iterasi itu sudah optimal atau belum, kita lakukan dengan mengevaluasi entering variable. Nah, ini teknisnya ya. Bagaimana untuk mengevaluasi entering variable? Tentu saja yang bisa menjadi entering variable itu adalah yang saat ini menjadi non-basic. Nah, sehingga kita lakukan evaluasi untuk seluruh non-basic, yaitu Y kalikan BC dikurangi CC. Kita bahas teorinya dulu ya, nanti setelah ini latihan soalnya. Nah, ketika kita sudah menghitung itu ya, ZC min CC, dievaluasi apakah di antara non-basic itu masih ada yang bernilai negatif. Kalau masih ada yang bernilai negatif, itu menandakan iterasi saat itu belum optimal. Ya, ini juga sama dengan ketika kita mengerjakan dengan tabel ya. Indikasi bahwa dalam suatu iterasi itu belum optimal adalah ketika di baris Z itu masih ada nilai negatifnya untuk masing-masing. Ini masih sebaliknya. Nah, ini juga sama. Evaluasi untuk semua non-basic, apakah nilai ZC min CC itu masih ada yang negatif? Kalau masih ada yang negatif, itu berarti belum optimal. Artinya, kita nanti akan lanjutkan iterasinya. Nah, siapa yang akan menjadi kandidat entering variable? Dicari the largest negative value untuk masing-masing. Kalau minimasi sebaliknya, ya nilai positif terbesar. Kalau misalnya semuanya sudah positif atau tidak ada nilai negatif, berarti current iteration itu sudah optimal. Nah, di sini kita menentukan entering variable. Kalau ada entering variable, mestinya ada leaving variable. Dia mau gantiin posisi siapa nih? Karena kan jumlah barisnya kan tetap ya. Nah, jadi ini ada entering variable, posisi siapa yang mau digantikan. Nah, selanjutnya kita menentukan leaving variable. Nah, menentukan leaving variable kalau dalam solusi tabel, kita recall ya, kalau dalam metode simplex dengan menggunakan tabel, gimana sih cara menentukan leaving variable? Cara menentukan leaving variable adalah dicari rasio positif terkecil, kan gitu. Nah, ini juga sama, cari rasio positif terkecil. Gimana sih caranya menghitung rasio positif terkecil? Itu rasio current RHS, right hand side, dibagi dengan kolom untuk yang pivot column. Pivot column itu menandakan apa? Pivot column itu menandakan constraint koefisien untuk entering variable. Oke. Nih, saya buka ke tabel ya. Kalau bingung. Bentar ya, ini biar nggak terlalu ruwet. Nah. Oke. Kita lihat. Ini ya, apakah ini sudah optimal? Belum, ini masih ada negatifnya gitu ya. Berarti pertanda belum optimal di baris Z masih ada nilai negatifnya untuk masing-masing. Berarti bisa di-improve nih. Improvement selanjutnya kemana? Improvement selanjutnya ke sini. Kenapa? The most negative value. Nah, 0,22 inilah yang saya maksudkan dengan tadi. Constraint koefisien untuk entering variable. Karena di sini X2 ini nanti akan menjadi entering variable. Di iterasi selanjutnya X2 akan menjadi basic variable, kan gitu. Nah, dia sebagai entering variable. Terus gimana nih caranya menentukan leaving variable? Menentukan leaving variable adalah mencari the smallest positive ratio. Caranya gimana? Caranya RHS dibagi dengan koefisien dari entering variable tadi. Gitu ya. Jadi kan kalau mencari rasio, ini kan menjadi 4 dibagi 0 ya, ini 4/0, ini 12/2, ini 18/2. Cari yang positif terkecil. Positif terkecil itu adalah 12/2.
Sehingga yang menjadi living variable selanjutnya adalah X4 kan gitu. Ini juga sama, metode revise simplex juga sama tadi. Nah, tahapan kedua adalah menentukan living variable. Tadi si entering variable gantiin posisi apa? Nah, jadi ini adalah proses merecall RHS gitu. Kemudian ini adalah proses untuk merecall constraint koefisien untuk entering variable. Nah, karena kita nggak pakai tabel kan ya, bayangkan ini yang bekerja itu komputer gitu. Jadi kan nggak, dia gimana sih caranya merecall ini refer ke tabel. Ini merefer ke kolom itu gitu. Nah, ini adalah petunjuknya ya. Jadi di sini ini merefer ke RHS loh. Terus ini merefer ke constraint koefisien untuk entering variable. Nah, terus ini merefer atau ini menentukan rasio tadi. Jadi di code gitu ya, minimum X dibagi dengan alpha. Nah, dari sini kita tahu, oke, jadi ini yang menjadi living variable. Setelah ketemu living variable, berarti kan kita udah mengupdate ya solusi kita. Jadi kan ada variabel baru nih, perubahan variabel yang menjadi basic gitu. Nah, maka kita update solusi yang diperoleh saat itu. Nah, ini adalah cara mengupdate solusi yang diperoleh saat itu. Nah, selanjutnya gimana? Ya sama, proses iterasi ini berlangsung terus ya, optimality test, yaitu melihat gitu ya untuk seluruh non-basic variable adakah yang masih bernilai negatif dan seterusnya. Ya prosesnya itu terus gitu ya, itu terus. Sehingga kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat apa saja yang dihitung di revise simplex, oh dia hanya menghitung ini loh, menghitung siapa kandidat siapa kandidat entering variable dengan mengevaluasi non-basicnya. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah mengevaluasi baris Z. Apakah current solution itu sudah optimal belum? Kalau belum, siapa yang akan menjadi living variable? Siapa yang akan menjadi entering variable? Maaf ya, jadi itu sudah optimal apa belum? Ini sebenarnya adalah check optimality. Current condition sudah optimal apa belum? Dengan cara mengevaluasi baris Z. Kalau masih ada yang negatif, berarti belum optimal. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi entering variable? Nah, jadi dia hanya menentukan optimality tadi, sama entering variable. Kalau sudah entering variable ini gantiin siapa? Jadi dicarilah living variable. Siapa yang akan berubah jadi basic di iterasi selanjutnya? Oh, ternyata ini. Kalau sudah diupdate nilainya. Setelah itu, optimality test lagi. Apakah solusi ini dengan menggantikan variabel tadi dengan variabel yang baru ini sudah optimal apa belum? Cara optimality testnya gimana? Cara optimality testnya ya step 1 ini. Evaluasi untuk seluruh non-basic, apakah masih ada yang negatif? Kalau misalnya sudah tidak ada yang negatif, berarti selesai. Kalau masih ada, lanjut. Nah, sehingga kan prosesnya hanya ini. 2 ini terus gitu. Nah, artinya kan yang kita hitung itu tidak harus semua entry kan gitu ya. Cukup evaluasi baris Z, optimal apa belum? Kalau belum, di-improve nih current solution. Dengan cara menentukan siapa yang menjadi entering variable, siapa yang menjadi living variable. Kalau sudah, evaluasi lagi, sudah optimal apa belum? Kalau belum, siap identifikasi lagi siapa yang menjadi entering, siapa yang menjadi living gitu terus. Jadi ya, sehingga harapannya dengan mempersingkat step ini, itu perhitungan menjadi lebih efisien. Nah, ide dasarnya seperti itu, gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini untuk menghitung atau mengupdate nilai basic variable atau mengupdate nilai RHS, itu ini. Nah, ini kan updating nilai RHS ya. Ketika digantikan posisi basic variabelnya bertukar, itu kan mesti RHS-nya juga diupdate dong kan gitu. Nah, dalam rangka mengupdate nilai RHS-nya, kita perlu inverse matrix gitu. Nah, sehingga salah satu tantangan ya, itu adalah menentukan inverse matrix. Nah, di sini ada hal yang menarik ya, untuk menentukan inverse matrix dalam suatu iterasi. Kalau kita lihat perubahan matriks ya, perubahan entry matrix dari satu iterasi ke iterasi selanjutnya itu sebenarnya tidak signifikan. Perubahannya hanya terjadi pada satu kolom saja. Jadi perbedaan matriks B, sekali lagi matriks B itu adalah constraint koefisien ya, constraint koefisien di formulasi itu. Jadi satu set constraint koefisien di formulasi itu. Nah, perubahannya dari satu iterasi ke iterasi selanjutnya itu hanya di
satu kolom saja. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Karena yang ganti itu ya matriks ini kan dari koefisien di satu iterasi, di iterasi selanjutnya dia berubah, itu hanya yang berubah di bagian siapa yang menjadi basic variable saat itu. Gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk mencari inverse matrix di iterasi selanjutnya itu masih menggunakan inverse matrix di sebelumnya. Hanya saja dikalikan dengan E. Nah, E inilah yang akan kita hitung. Gimana ya untuk mencari E? Nah, ini E. Bagaimana menentukan E? Nah, E itu yang saya sampaikan tadi. Jadi perubahan itu hanya di satu kolom saja ya. Jadi E itu adalah kolom vektor. Nah, jadi matriks yang baru itu matriks yang lama dikalikan E, di mana E itu adalah kolom vektor bagi yang nilainya berubah akibat perubahan basic variable tadi. Nah, jadi di sini misalnya kolom vektor PJ itu adalah yang menjadi basic variable ya di iterasi selanjutnya atau yang menjadi entering variable gitu. Nah, maka di sini kita lihat bagaimana cara membentuk matriks E. Matriks E itu adalah matriks identitas di mana untuk yang kolom ke R itu di-replace dengan persamaan eta itu. Gitu. Ya, jadi E itu adalah matriks identitas yang di mana pada kolom ke R itu diganti dengan eta itu. Nah, eta itu ini ya rumusnya B old, B1, BC, dan seterusnya lah ini. Nah, ini untuk tempat ke R itu diganti dengan plus 1. Tempat ke R itu maksudnya adalah kalau misalnya solusi awalnya itu misalnya kan tadi X3, X4, X5. Ini basic variable di iterasi selanjutnya. Ternyata X2 menggantikan posisi ini. X2 jadi di sini. Nah, maka posisi kedua yang digantikan oleh X2 itu nanti dikasih 1. Kalau X2-nya menggantikan posisi X3, maka yang dikasih plus 1 itu adalah yang baris pertama. Gitu ya, seperti itu. Nah, baik, kita lihat. Kita pakai ke contohnya aja ya, yang lebih mudah, untuk lebih mudah memahami. Oke, ini ada linear programming seperti ini, dengan 3 constraint. Ini yang saya bahas tadi, bagaimana kalau menyelesaikan dengan menggunakan tabel ya. Sekarang kita coba bagaimana menyelesaikan dengan menggunakan revise simplex. Baik, C, secara umum ini ya. Secara umum problemnya itu seperti ini. Ini kalau kita nyatakan dengan matriks itu seperti itu. Sehingga kasus sebelumnya yang ini, yang memaksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 5X2, ini kalau komplitnya kan berarti Z itu kan berarti ini memaksimumkan ya. 3X1 plus 5X2, variabel kita itu ada seleknya kita sebut X4, X3, 4, 5 gitu ya. Anda boleh pakai S1, S2, S3 boleh, enggak masalah gitu. Nah, ini plus 0X3 plus 0X4 plus 0X5. Kan gitu komplitnya. Nah, sehingga di sini C-nya adalah seperti itu. C itu adalah koefisien untuk fungsi tujuan. Jadi itulah 3, 5, 0, 0, 0. Gitu ya. Jadi ingat, kolom pertama menunjukkan variabel X1, kolom kedua X2, kolom ketiga X3, kolom keempat X4, kolom kelima X5. Ini AI ini menunjukkan constraint koefisien. Ya, sehingga Anda lihat di sini ini adalah constraint koefisien untuk X1, ini X2, X3, X4, X5. Gitu ya. Jadi kan tadi persamaannya untuk constraint pertama kan X1 ditambah X3 sama dengan 4. Nah, B ini adalah RHS. Nah, kita lihat ini adalah original decision variable, ini adalah select variable. Nah, jadi formulasi linear programming kita kalau dituangkan dalam matriks bentuknya seperti itu. Ya, baik. Kita lihat. Inisiasi itu menunjukkan posisi tabel simplex awal, iterasi awal ya. Di sini B itu adalah koefisien dari basic variabelnya ya. Nah, jadi di sini XB yang menjadi basic variable di saat itu adalah X3, X4, dan X5.
Dari mana dapatnya? Basic variable itu kalau dilihat di sini itu adalah di sini matriks identitas ini ya. Karena per definition tadi basic variable adalah variabel yang hanya punya nilai di satu persamaan dan bernilai 0 di persamaan yang lain. Nah, sehingga di awal iterasi yang menjadi basic variable itu pasti di matriks AI-nya itu dia yang mempunyai koefisien matriks identitas. Jadi di sini basic variabelnya adalah X3, X4, X5. Koefisien basic variabelnya ya matriks identitas itu. Ini di awal iterasi, ya. Nah, dan ini karena matriks identitas ya inverse-nya sama gitu. Sehingga XB-nya, XB itu apa? XB itu adalah nilai basic variable di iterasi itu. Nah, di mana tadi XB kan formulasinya adalah inverse B dikalikan B. B kecil. Nah, sehingga nilainya adalah seperti itu. Dan kita dapatkan CB ini adalah koefisien fungsi tujuan, ada indeks B-nya. Artinya koefisien fungsi tujuan untuk basic variable. Untuk variabel yang menjadi basic di saat itu. Nah, sehingga CB-nya adalah 000, Z-nya itu sama dengan 0. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi ini adalah posisi di pangkal koordinat. Baik, selanjutnya ini mendeskripsikan baru ini ya, inisiasi gitu ya. Selanjutnya kan prosesnya adalah evaluasi. Apakah solusi ini sudah optimal atau belum? Nah, ini cek optimality. Gimana tadi? Caranya adalah menentukan entering variable. Bagaimana caranya menentukan entering variable? Untuk menentukan entering variable, maka kita hitung Y sama dengan CB kali B inverse. Ingat, CB adalah koefisien fungsi tujuan untuk basic variable. Basic variable kita saat ini adalah X3, X4, X5. Koefisien di fungsi tujuan 0, 0, 0. Ini ya, nah ini. Ini kan X1, X2, X3, X4, X5 gitu. Nah, ini diingat-ingat posisinya ya, karena kita ngomongin matriks, jadi ketika kolom 1 refer untuk X1, kolom 2 refer untuk X2, dan seterusnya. Baik, jadi seperti itu. Terus tadi Y itu adalah CB kali B inverse, ketemunya seperti ini. Nah, untuk semua non-basic, kita evaluasi. Karena basic variabelnya adalah X3, X4, X5, maka non-basicnya adalah X1 dan X2. Kita evaluasi Y kali PJ dikurangi CJ. Y-nya itu ini 000, PJ. Nah, nanti akan sering kita menemukan istilah PJ itu adalah constraint koefisien untuk variabel J. Dan ini nilainya tetap. Nilainya tetap, kalau kita bilang PJ itu artinya kita refer ke sini. Nah, ini nanti untuk merefer ke PJ. PJ itu akan selalu refer ke situ. Nah, di sini karena J-nya itu X1 ya, maka P-nya itu P1. Jadi seolah-olah di sini adalah Y kali P1 dikurangi C1 begitu. Jadi Y kali P1, lihat di sini, oh P1 adalah 103. Ya, 103. Kurangi C1. C1 adalah koefisien fungsi tujuan untuk X1. 3, ini minus 3. Demikian juga untuk yang X2. Ternyata nilainya masih negatif. Ya, berarti belum optimal. Siapa yang menjadi entering variable? The most negative value. Nah, sehingga entering variabelnya adalah X2. X2 nanti itu akan menggantikan posisi siapa? Nah, kita menentukan living variable XR. Nah, ini current basic variabelnya, ini current RHS-nya. Terus kita akan menghitung ya. Jadi kan untuk menentukan living variable itu kan mencari rasio positif terkecil ya. Nah, ini adalah current RHS. Berarti kan kita harus merecall nih ya, merecall. Siapa sih yang menjadi entering variable? Nah, untuk merecall PJ, PJ-nya itu adalah koefisien untuk entering variable, maka kita gunakan formula ini, alpha J sama dengan B inverse kali PJ. Karena tadi yang menjadi entering variable adalah X2, maka alpha 2 sama dengan B inverse kali P2. Ingat, P2 itu sekali lagi refer ke sini. Oh, P2 ini 022. Jadi kalau kita menyebut PJ itu kita selalu refer ke matriks itu. Gitu. Nah, jadi seperti ini ya, 022. Nah, sehingga theta adalah 6. Nah, kita lihat 6 itu di mana? 6 itu di sini. Ini posisi keberapa? Ini posisi tengah ya. Tadi basic variabelnya apa? X3, X4, X5. Berarti ini menunjukkan posisinya siapa? Oh, ini posisinya X4.
karena di posisi kedua. Jadi living variabelnya adalah X4, artinya X2 nanti akan menggantikan posisi X4. Nah, iterasi selanjutnya bagaimana? Ya kita update nih, oh berarti sekarang XB-nya adalah X3, X2, X5, nah ini ya, X4 posisinya digantikan oleh X2. B-nya sekarang B itu adalah constraint koefisien untuk current basic variable. Nah kalau Anda perhatikan tadi di iterasi sebelumnya, itu B-nya itu kan matriks identitas ya, gini kan di sebelumnya. Ini tadi X3, ini X4, X5. Ternyata X4 itu digantikan posisinya X2. Apa yang terjadi? Matriks B-nya itu sekarang menjadi, nah yang di sini ini digantikan oleh PJ, digantikan P2. Ya, P2 tadi 022 yang di sini. Nah ini 022 gitu ya, digantikan itu. Sehingga B constraint koefisien untuk current basic variable itu menjadi 100, 022, 001. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Jadi matriks B itu untuk iterasi selanjutnya itu berubahnya itu hanya satu kolom gitu ya dari matriks sebelumnya. Nah melihat perubahan yang hanya sedikit ini, maka otomatis untuk menghitung B inverse, untuk B inverse yang new, oh ini ada hubungannya dong dengan B inverse yang old, karena ini perubahannya itu hanya di satu kolom saja. Gitu. Nah, oke, ini adalah cara menghitung inverse matriksnya ya. Jadi B inverse new itu sama dengan E dikalikan B inverse old. Tadi kita udah tahu B inverse old-nya tuh seperti ini. Dan dari proses sebelumnya kita tahu bahwa entering variabelnya X2. Dan X2 ini posisinya di kedua di sini ya. Nah, sehingga R-nya itu adalah 2. Jadi dia R2 itu refer ke posisinya itu di posisi ke berapa. Begitu. Nah, kemudian kita ngitung nih. B inverse old kali P2. Kita hitung ya, B inverse old di posisi ini. Di R2. B inverse old kali P2, ini B inverse old, P2 tadi 022 gitu ya. Sekali lagi ini refer ke yang matriks sebelumnya, si 022. Nah ini eta. Eta itu 1 dibagi B inverse old P2 posisi kedua. Karena sekali lagi ini yang digantikan posisinya itu ada di R2 gitu ya. Nah sehingga kalau kita lihat di posisi kedua, ini berarti ini. B inverse old P2, yang dimaksud B inverse old P2 itu adalah ini. Matriks ini, hasil ini. Ini ya ini berarti 022 itu. Berarti seper B inverse old P22 berarti menunjukkan posisi kedua, berarti refer ke sini. Ini angka 2 ini tuh refer ke posisi kedua. Refer ke situ. Ya, jadi ini seper 2. Nah, dikalikan minus B inverse old PC untuk yang 1, posisi 1 ya, 0, kemudian plus 1, karena ini di posisi kedua, jadi ini 1, ini minus 2. Nah, ini diminuskan aja, karena B inverse old gitu ya, PC posisi gitu. Ini refer ke yang step 1. Ketemunya ini. Nah, sehingga B inverse new itu sama dengan matriks E dikalikan B inverse old. Matriks E itu apa? Matriks E itu adalah matriks identitas di mana posisi ke R digantikan oleh eta. Ini adalah matriks identitas di mana posisi R, posisi ke R itu karena dalam hal ini adalah kedua ya, posisinya kan yang digantikan posisi kedua nih. Nah, maka posisi yang kedua itu digantikan oleh eta. Dikalikan B inverse old. Nah, ini menjadi inverse matriks yang baru. Begitu. Sehingga XB itu sama dengan B inverse kali B dan ketemunya 4, 6, 6 gitu. Nah, sehingga kita lihat basic variable saat ini adalah X3, X2, X5, CB. Berapa koefisien fungsi tujuan untuk basic variable? 0, 5, 0 gitu ya. Karena koefisien basic variable koefisien fungsi tujuan untuk X2 itu adalah 5. Sehingga kita dapatkan Z-nya itu adalah 30. Nah, begitu. Ini untuk mencari inverse matrix. Apakah harus dengan cara ini, begitu ya, mencari inverse? Nah, ini salah satu cara kalau misalnya Anda
ada fungsi yang mencari inverse langsung ya nggak masalah gitu. Jadi di sini keistimewaannya yang memperlihatkan bahwa inverse matrix yang baru itu masih ada kaitannya loh dengan inverse matrix yang lama, karena sebenarnya matriks B itu tuh perubahannya hanya di satu kolom saja gitu ya. Bisa kita lihat di situ. Jadi kalau B lamanya mana, B barunya itu ya B lama yang kolom itu diganti dengan entering variabelnya. Oke, kita udah nyampe nih. Jadi berubah ya ke iterasi 1 dan kita udah dapat basic variabel yang baru yaitu X3, X2, X5. Selanjutnya iterasi berlanjut. Ini sudah optimal apa belum gitu. Sama kayak tadi cek optimality. Caranya dengan itu ya CP kali B absen. Ini kali ya. Maaf ini kali. Ini kali CPB ini nggak ada nih. Minus sorry minus, maaf ya, ini minus ya, tapi ini baru ngitung CB. Oke, ini CB koefisien basic variable, ini B inverse, oh ya ini nggak ada yang minus yang di bawahnya ini ya. Oke, ini baru ngitung Y soalnya ya. 050 kali ini B inverse nya di sebelumnya ketemu seperti itu. Nah terus kita hitung untuk semua non basic. Nah, untuk non-basic itu Y-nya udah ketemu tadi, kali X1 berarti 103 ya, kurangi C1. Kemudian ini berarti Y kali P4 min C4. P4 tadi 010 ya. Sekali lagi, kalau kita bilang PJ itu refer ke constraint koefisien di matriks awal. Ketemunya seperti itu. Nah, ternyata masih ada yang negatif, berarti belum optimal. Belum optimal, selanjutnya kita mencari. Jadi siapa nih living variabelnya? Kita evaluasi current RHS, oh ini. Terus kita recall constraint koefisien untuk entering variable. Dalam hal ini adalah entering variabelnya X1 ya. Nah, kita cari constraint koefisien untuk X1. Jadi ini adalah cara merecall ya, constraint koefisiennya. B inverse-nya tadi udah tahu tuh di atas. Terus ini P1 karena entering variabelnya X1. Ketemunya sekian. Sehingga theta itu sama dengan current RHS dibagi dengan alpha. Nah, ini yang rasio positif terkecil ada di sini. Nah, ini di posisi ketiga. Punyanya siapa ya tadi posisi ketiga? Ini 1, 2, 3. Oh, ini X5 gitu ya. Posisi ketiga adalah posisi X5. Sehingga X5 itu posisinya nanti digantikan oleh X1. Sehingga sekarang basic variabelnya menjadi X3, X2, X1. B-nya, nah ini PC tadi kan B sebelumnya ya. B sebelumnya gitu ya. Sebelumnya itu kalau Anda perhatikan 100, 022, 001 gini ya. Nah, sekarang XP-nya yang ini tadi X5 ini digantikan oleh X1. Nah, ini makanya digantikan dengan P1 ya. P1 tadi adalah 103. Jadi seperti itu. Terus ini adalah proses menghitung inverse-nya. Nah, kalau kita lihat di sini B inverse old-nya, ini B inverse old ya yang tadi, kemudian ini B inverse old kali P1, kemudian etanya. Nah, karena tadi X1 tuh masuk di posisi ketiga, nah ini makanya ini masuk 3. Jadi yang di plus 1 adalah yang di sini. Begitu. Ya, yang lain kan diminuskan kecuali posisi ke R yang digantikan ke R itu di plus 1. Sehingga ketemu etanya seperti ini. Terus menghitung B inverse U yaitu E dikalikan B inverse O. E itu apa? E matriks identitas di mana posisi ke R digantikan oleh eta. Nah, posisi ke R dalam hal ini adalah posisi ketiga. Nah, jadi posisi ketiga di sini yang digantikan oleh eta. Ini B inverse old-nya. Ketemulah ini B inverse yang baru. Nah, B inverse yang baru ini kita gunakan untuk mengupdate nilai RHS-nya. Ketemu, RHS-nya ketemu, nilai Z-nya ketemu. Sudah optimal belum? Ternyata alhamdulillah sudah optimal. Gitu ya. Nah, itulah kurang lebih cara kerja revise simplex itu seperti itu.
Nah, sehingga bisa kita lihat di sini bahwa yang dilakukan di reverse simplex itu ada beberapa cutting point gitu ya yang tidak dihitung. Jadi yang dihitung itu cukup optimality condition-nya, siapa yang jadi leaving variable, siapa yang menjadi entering variable. Nah, begitu saja. Itu terus yang dihitung sehingga di sini perhitungan itu jauh lebih efisien dengan menggunakan perhitungan matriks. Ya, kurang lebih seperti itu untuk revise simplex. Kalaupun misalnya Anda itu ada kesulitan atau kok apa ya, itu karena mungkin belum familiar karena ini metode yang mungkin beberapa di antara Anda baru mendapatkan sekarang gitu ya. Jadi tapi kalau kita lihat dari proses perhitungannya itu step-stepnya itu lebih kecil gitu ya. Lebih sedikit dibandingkan kalau kita menggunakan tabel. Ya, baik, kurang lebih itu dulu deh untuk yang konsep dasar revise simplex-nya. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dulu. Bu, maaf mau tanya. Itu di iterasi 1 sama iterasi 2, itu nilai CB-nya tuh tadi cara nyari nilainya gimana ya, Bu? Tadi kan CB-nya itu kita refer ke sini. Jadi nilai sebentar ya, tak hapus dulu. Bentar. Oke, jadi permasalahan kita untuk yang revise simplex itu, kalau ini tetap, jadi ini kita pegang tetap, terus nilainya tidak berubah ya, yang ini. Maaf, saya kotak kegedean. Ntar. Yang ini aja. Nah, ini sampai sini. Nah, itu. Itu nilainya selalu kalau kita ngomongin C, itu selalu refer ke sini. Kalau CB itu artinya koefisien fungsi tujuan untuk basic variable. Nah, tergantung basic variable di iterasi itu siapa yang jadi basic variable. Gitu. Tapi selalu recall ke sini. Terus nanti ketika kita ngomongin PJ itu adalah constraint koefisien untuk variabel J. Itu selalu kita refer ke tabel ini untuk PJ. P1 kalau kita menyebut P1 berarti 103, P2 berarti 022, P3 berarti 100 dan seterusnya. Ketika kita menyebut B berarti ini gitu. Nah, yang selalu kita update itu adalah XB. XB itu apa? XB itu adalah RHS. RHS itu kan berubah-ubah terus ya. Jadi XB itu menunjukkan nilai RHS-nya. Gitu. Jadi misalnya di iterasi 1, pertanyaannya ini CB ini ya, Mbak. Apa Mbak pertanyaanmu CB itu didapat dari mana? Iya, Bu, CB-nya. Iya, CB itu didapat dari sini. Ini tergantung yang jadi basic variable siapa. Jadi misalnya di iterasi pertama itu kan yang menjadi basic variable kan X3, X4, X5 ya. Nah, berarti kan di sini ini misalnya kita hitung ini CB-nya ini ya. Misalnya ini kan berarti Y kali P1 dikurangi C1 kan gitu. Nah, berarti kan ini Y-nya dapat dari sini, P1 itu refer ke tadi, matriks yang ini, tapi untuk X1, berarti kan yang kolom 1, 103 gitu ya, dikurangi C1. C1 adalah koefisien basic variable untuk X1. Nah, ini 3 gitu, itu CB-nya. Terus mana yang ada CB lagi ya, di belakang, cari lagi yang ada CB. Ini CB ini gitu ya, ini dapat dari mana nih, iterasi 1, CB kok gitu. Kita lihat yang menjadi basic variable siapa? X3, X2, X5. Koefisien basic variable untuk koefisien fungsi tujuan untuk X3, X2, X5 berapa gitu. Dilihat X3 itu 0, X2 itu 5, berapa lagi tadi ya? X5 itu 0 gitu. Oh nah, iya Bu. Dari situ. Oh iya. Gitu iya. Ya. Oke ya. Paham. Ya, sama-sama. Jadi kalau ada CB itu refer CB itu adalah koefisien fungsi tujuan untuk basic variable. Nah, itu nilainya tergantung siapa yang jadi basic variable di situ. Ya, silakan. Nah, ini juga. Ini kenapa 053? Karena basic variabelnya adalah X3, X2, X1. Nah, ini kan koefisien fungsi tujuan untuk X3, ini untuk X2, ini untuk X1. Nah, gitu. Yo, silakan kalau ada yang pengen diklarifikasi lagi. Nah, jadi untuk revise simplex ini di setiap iterasi itu memang variabel yang matriks yang saya kotakin itu dipakai terus gitu. Jadi C itu nanti untuk merefer ke koefisien fungsi tujuannya. AI itu untuk merefer kalau misalnya kita nyebut PJ gitu ya.
itu yang akan diubah-ubah, B itu adalah RHS-nya. Jadi di setiap iterasi sebenarnya adalah yang berubah-ubah tuh ini. Jadi nilai basic variabelnya ya, ini yang diubah itu ini. Nah itu sebenarnya di setiap iterasi itu kita hanya mencari itu. Jadi siapa basic variabel yang terjadi saat itu, otomatis ini kan menyesuaikan itu ya. Kalau misalnya ini X1, X2, X3 ya berarti 103, 022, 100 kan gitu, tergantung itu. Gitu. Terus karena ini berubah, nilai XB-nya atau RHS-nya itu juga kita harus ubah. Yuk silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ya. Ya. Ini ya Mas ya. Ini misalnya itu. Untuk menentukan living variable kan ya? Ya, oke, baik. Nah, jadi kalau untuk menemukan living variable, jadi mungkin untuk lebih mudahnya, saya ini recall sedikit untuk yang bentuk tabel ya. Kalau yang untuk bentuk tabel, misalnya gini, ini kan saya anggap Anda semua sudah paham ya untuk yang bentuk tabel. Ini misalnya ini belum optimal karena masih ada negatifnya. Selanjutnya bergerak ke arah mana? Ke arah X2. Kenapa? Karena dia punya the smallest negative value. Ya. Nah, kita akan bergerak kemana? Ini kita mencari rasio. Rasio itu dicari dari apa? Dari right hand side dibagi dengan koefisien untuk entering variable. Ini kan X2 ini menjadi entering variable ya. Entering variable. Nah, sehingga di sini rasionya adalah 4 dibagi 0, 12 dibagi 2, 18 dibagi 2. Nah, siapa yang akan menjadi living variable yang mempunyai rasio positif terkecil? Nah, dalam hal ini adalah 6. Gitu ya, itu kalau menurut tabel. Sekarang bagaimana kalau menurut revised simplex? Oke, yang sini. Kasusnya sama. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa entering variabelnya adalah X2. Oke, X2. Berarti dia akan menggantikan posisi siapa nih? Berarti kita menentukan living variable. Nah, saat ini RHS-nya, current RHS-nya adalah 4, 12, 18. Nah, untuk menentukan siapa yang digantikan posisinya oleh X2, kita mencari rasio positif terkecil. Artinya apa? Artinya ketika kita akan bergerak ke arah X2, berapa sih maksimal yang kita itu bisa tempuh atau berapa nilai maksimal yang X2 itu bisa dapatkan nilainya. Kalau menurut constraint yang pertama, ketika bergerak ke arah X2 gitu ya, maka maksimal 4 dibagi 0. Kok 4 dibagi 0 itu dari mana? Dari sini ya. 4 dibagi 0 kan gitu. Jadi nggak tak terhingga itu. Bisa senengnya gitu ya. Nggak ada batasan kalau bergerak ke arah X2. Dari sisi constraint 1. Dari sisi constraint 2, kalau kita bergerak ke arah X2, maksimal kita bisa 6 langkah. Maksimal nilai X2 yang diperoleh itu 6. Dari sisi constraint kedua. Dari sisi constraint ketiga, maksimal yang bisa diperoleh itu harganya 9. Kalau constraint pertama bilang, kamu X2, buat saya sih unlimited lah, berapapun nilainya oke. Constraint kedua, kalau mau nilainya X2, maksimal saya cuma bisa 6. Yang ketiga, kalau maksimal ke X2, saya maksimal bisa 9. Berarti yang batasi yang mana? Yang membatasi itu yang terkecil kan? Ya, rasio positif terkecil. Kenapa? Untuk memastikan tidak ada constraint yang terlanggar. Kalau kita ini misalnya, kalau dalam misalnya ini, saya maksimal bisa 9. Ketika kita set X2-nya 9, constraint kedua akan terlanggar. Nah, berarti di situ kita harus mencari rasio positif terkecil yang itu memenuhi semua constraint yang ada. Itu ya, itu konsepnya. Terus gimana nih kalau dalam revised simplex tadi gitu ya? Nah, itu juga sama diwujudkan dengan mencari rasio positif terkecil. Secara matematis gimana? Berarti kita mencari minimum value dari, nah yang pertama ini coret. Kenapa coret? Karena divided by 0 ya, tak terhingga. Jadi ya udahlah itu berarti tidak membatasi itu constraint itu. Yang kedua itu ini berarti 2 dibagi, RHS 12 dibagi 2. Ya, jadi ini adalah theta itu minimum XB dibagi alfa 2. Gitu. Ya, di mana alfa 2 adalah ini, B inverse kali P2.
Ini dicari yang minimum. Nah, XB-nya karena kita punya 3, berarti ini sebenarnya adalah 4 dibagi 0. Kemudian ini 12 dibagi 2, ini 18 dibagi 2. Nah, sehingga ketemunya adalah 6, karena ini tak hingga. Ini 6, ini 9. Begitu Mas ya. Sehingga kenapa kok dipilih yang minimum gitu ya? Itu karena dicari yang semua constraint itu terpenuhi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti nilainya itu adalah lebih tinggi, itu ada constraint yang terlanggar. Apakah sudah menjawab pertanyaan Mas cara mencari theta? Sudah ya? Ya, itu dari alfa 2. Jadi itu adalah XB dibagi alfa 2. Jadi minimum XB dibagi alfa 2. Sebenarnya alfa 2 itu merecall ini ya, kalau kita lihat alfa 2 itu kan B inverse kali PJ. Jadi artinya nilai PJ sampai pada iterasi itu. Jadi kalau kita lihat nih, alfa 2 kenapa 022 itu menunjukkan apa? Nah, menunjukkan di sini sebenarnya. 022 itu menunjukkan di situ. Untuk lebih jelas lagi mungkin kita ke iterasi yang satu ya, iterasi 1 alfa. Nah, ini iterasi 1. Alfa 1. 103 itu menunjukkan apa? Iterasi 1 ya. Itu menunjukkan di sini kalau di tabel itu ya. Nah, 103 itu menunjukkan ini. Nah, kan artinya apa? Menunjukkan constraint koefisien yang menjadi pivot column. Gitu. Ditunjukkan di situ sebenarnya 103. Cuman kan ini pakai matriks ya. Jadi kan kalau pakai tabel kan tahu oh ini posisinya di sini, di sini, di sini. Nah, sebenarnya tadi alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu menunjukkan posisinya itu di mana gitu ya. Posisinya atau koefisiennya ini berapa. Jadi sebenarnya misalnya tadi alfa 1 itu menunjukkan 103 itu di situ. Nah, yang mana tadi alfa 1? Nah, 103 itu menunjukkan di situ. Nah, makanya rasionya kan menjadi 4 ini, jadi ini adalah 4 bagi 1, ini adalah 6 dibagi 0, 6 dibagi 3. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat itu menunjukkan posisi di sini. Nanti bisa dicek sendiri ini menunjukkan di sini. Nah, 4, 6, 6. Ini kan berarti kalau rasionya kan 4 dibagi 1, 6 dibagi 0, 6 dibagi 3. Ketemunya kan di sini ya. Nah, itu. Monggo silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti Anda bisa ulang lagi, di-review lagi. Nah, untuk minggu depan nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana kalau tandanya lebih besar sama dengan dan untuk kasus minimasi ya. Nah, kalau ini yang basic dulu untuk memahamkan bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari revised simplex itu, kemudian kita bandingkan dengan original simplex method itu bagaimana. Jadi di sini memang terlihat bahwa terdapat penyederhanaan kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan yang dihitung cuman ini baris ininya aja nih. Tadi yang dihitung baris ininya. Kemudian siapa yang jadi basic variable, pivot kolomnya itu berapa, kemudian Z-nya berapa, udah cuman itu aja. Sedangkan yang sel-sel yang lain itu yang Anda hitung menggunakan Gauss-Jordan itu loh, kalau menggunakan original simplex method itu tidak dilakukan di sini. Begitu. Oke, begitu ya. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau diklarifikasi lagi. Oke. Saya cek presensinya ya. Yang belum presensi silahkan bisa segera melakukan presensi ya. Ini saya copy lagi linknya. Karena masih banyak sepertinya yang belum presensi. Baru 20 yang tercatat di presensi saya gitu. Jadi silahkan diisi presensinya, jangan lupa. Oke, tidak ada? Ya, terima kasih.